Tuhan. Shalom. Baru separuh ya. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Walaupun musim liburan, kita tetap beribadah. Setelah beribadah, Anda boleh liburan. Amin. Haleluya. Baik. Labor Day ya, salah. Oke, Labor Day. Baik, saudara, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum ada 4 anak yang akan diserahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan setelah itu kita ada baptisan air juga. Wow, it's very packed schedule today, but it's alright. Mari kita baca 1 Raja-Raja pasal 19. Ayat-ayat ini yang saya dapatkan waktu kami belajar, kami ada di menara doa, dan saya sudah sampaikan di pemuritan, saya sampaikan di ibadah Pentakosta, dan pagi ini biarlah jemaat yang datang ibadah pagi akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dari 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahmu dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kau berbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan kepada mereka. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Bapak Ibu Saudara, Elisa adalah seorang petani. Elisa bukan seorang yang miskin. Dia memiliki tanah, dia memiliki kebun, dia memiliki ternak, dia memiliki bajak. Hari itu Elisa sedang bekerja, bisnisnya mengerjakan tanah, mengelola tanah, dan bekerja. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, waktu dia sedang bekerja, ada satu prophet, ada satu nabi yang hari itu dipakai Tuhan dengan luar biasa, sedang berjalan atau melewati desa atau kota di mana Elisa sedang bekerja. Saya percaya bukan kota ini, desa saya percaya ya. Alkitab nggak katakan desa atau kota. Pokoknya dia melewati daerah di mana Elisa bekerja. Dan yang menarik, Alkitab berkata Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Saudara, bukan hanya melemparkan jubahnya, Elisa berkata begini, ayo sekarang ikut aku melayani Tuhan. Ayo sekarang ikut aku ngikuti panggilan Tuhan. Ayo sekarang ikut aku. Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib. Saudara, memang ada diskusi sedikit hari itu. Tetapi saudara, Elisa tidak argue. Elisa tidak membantah. Elisa tidak saudara-saudara berdebat dengan Elia hari itu. Elisa langsung taat. Mari bersama-sama katakan taat. 1, 2, 3. Taat. Kurang keras. 1, 2, 3. Taat. Ya, haleluya. Thank you Pak Steve. Ya, oke. Saudara, Elisa taat. Ya, puji Tuhan, di sini ada namanya Elisa juga. Haleluya. Alright. Oke, Elisa taat. Meninggalkan keluarganya, meninggalkan kekayaannya, meninggalkan pekerjaannya, menjadi hamba Tuhan. Saudara, sepertinya mungkin saudara kalau hari ini kita ngomong tentang Elisa, kita tahu semua dia hamba Tuhan yang luar biasa. Tetapi back then, waktu itu, waktu Elia memanggil Elisa, gak ada jaminan. Apakah dia nanti bisa dipakai Tuhan? Apakah dia nanti bisa jadi berkat? Gak ada jaminan. Pokoknya tinggalkan semuanya, melayani Tuhan, ikut Tuhan, mengasihi Tuhan, meninggalkan semua yang ada padamu, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata, waktu Elisa taat, endingnya 2 Raja-Raja 1 ayat 2, pasal 2, dikatakan Elisa menerima berkat dengan menerima double portion urapan Tuhan. Percayalah, orang yang setia pasti akan dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Lambaikan tangan yang mau setia, taat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ini yang saya belajar Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau menerima perkara yang besar dari Tuhan,
Kita harus meninggalkan perkara yang kecil, yang tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kalau kita mau meninggalkan perkara-perkara yang dahulu, yang gak berkenan di hadapan Tuhan, dan kita merelakannya, maka saudara menyediakan ruang dalam hidupmu, sehingga Tuhan akan mengisinya, Tuhan akan mengurapinya, Tuhan akan memakainya dengan dahsyat dan luar biasa. Sebelum kita berani melepaskan hal itu, sebelum kita berani meninggalkan itu, sebelum kita berani meninggalkan sesuatu yang mungkin bagi Tuhan itu tidak berkenan, maka Tuhan belum bekerja di dalam hidup kita. Karena kita masih cinta perkara-perkara yang dahulu, yang tidak berkenan. Saudara, contoh, sebelum Abraham dipakai Tuhan, dia harus meninggalkan Ur-Kasdim. Ngapain dia Ur-Kasdim? Di Ur-Kasdim kerjaannya Abraham adalah dia menyembah berhala. Dia membuat patung. Setelah membuat patung itu harus ditinggalkan, saudara-saudara. Setelah dia meninggalkan Ur-Kasdim, maka Tuhan membawa dia ke tanah perjanjian. Maka dia diberkati untuk jadi berkat. Tapi kalau dia tinggal di Ur-Kasdim saja, maka saudara, dia tidak menerima berkatnya Tuhan yang maksimal dalam hidupnya. Cerita Lot. Alkitab berkata Lot dipanggil Tuhan untuk keluar dari Sodom dan Gomora. Tuhan mau menyelamatkan Lot dan keluarganya. Tuhan masih punya rencana yang indah buat Lot dan keluarganya. Tapi istrinya Lot, waktu sudah dipanggil harusnya taat dan setia, dia noleh ke belakang. Ingat ceritanya, setelah dia noleh ke belakang, dia jadi apa? Tiang garam. Oke. Karena apa? Masih ingat masa lalunya. Israel itu nama yang keren. Tapi dulunya Jacob. Jacob itu penipu. Setelah bergulat dengan Tuhan, Tuhan berkata, tinggalkan Jacob itu, tinggalkan penipu itu, dan ikut aku. Namamu diganti menjadi chosen person, chosen people. Umat yang dipilih, namanya siapa? Israel. Paulus, dulu namanya siapa? Saulus. Waktu di perjalanan di Damsyik, Tuhan berkata, tinggalkan itu semua. Dan berkata Paulus, aku berlari-lari mengejar tujuan panggilan surgawi dalam Kristus Yesus, yang di belakang Tuhan anggap sampah. Karena Tuhan punya rencana yang dahsyat di depan hidup kita. Pesan Tuhan, biarlah era pandemik ini membuat kita refleksi, membuat kita berkaca, membuat kita introspeksi. Kira-kira apa yang lama yang nggak berkenan di hadapan Tuhan? Kira-kira apa yang lama yang tidak berkenan di hadapan Bapa kita? Ayo kita tinggalkan. Sehingga Tuhan punya ruang untuk memberkati kita lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan namanya. Setuju, katakan amin. Pagi ini kita akan membaptis Ciaju. Saya tanya sama dia, kenapa kok mau dibaptis? Pak, saya mau meninggalkan hidup lama. Betul ya, Ci ya? Saya mau meninggalkan hidup yang tidak berkenan. Dan setelah ditenggelamkan di air, mau berapa detik, Ci? 1 jam? Haleluya. Waktu ditenggelamkan sedikit, mungkin 1-2 detik, langsung diangkat. Ada yang ngomong, Pak, dosanya dia banyak, Pak. Tenggelamkan agak lama, Pak. Diucek-ucek, Pak. Kasih rinso dulu, Pak, gitu. Itu namanya nyuci, saudara-saudara. Ditenggelamkan, diangkat. Itu hidup yang baru, yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang baru, yang lama ditinggalkan. Sehingga waktu Ciaju kita yang dibaptis keluar dari air. Bukan Aju yang dulu lagi, tapi Aju yang baru, yang berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Itu yang Tuhan mau. Makanya sebelum baptisan kita konseling sama Ciaju. Tanya juga, gimana komitmennya? Oh ya Pak, saya mau hidup berkenan Pak. Oh gimana Pak? Oh ya saya mau nikah baik-baik Pak. Oh ya puji Tuhan. Pokoknya saya konseling. Pokoknya sebelum nikah nggak boleh oh ya Pak, ya janji Pak, janjos gitu ya. Ya, yang belakang kok ketawa-ketawa. Haleluya gitu ya. Oke, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Gue saya tanya dia, karena apa? Kita mau hidup kita ini tambah baik lagi. Jangan sampai udah di lockdown, udah pandemik, udah babak belur, udah dihajar sama Tuhan. Pakai masker itu nggak enak, saudara. Anda enak duduk, kita yang khotbah ini saudara, kayak mengap-mengap, saudara, kayak lari gitu.
But I have to do it. Kalau pemimpin saya lihat saya nggak pakai masker, panjang urusannya, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita semua udah di lockdown. Di era pandemik ini mari kita belajar. Tuhan, apa kehendak-Mu dalam hidupku? Apa yang nggak benar di hadapanku? Biarlah setelah pandemik ini, aku menjadi better person. Aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Biarlah Jacob diganti dengan Israel. Saulus diganti dengan Paulus. Abram diganti dengan Abraham. Dan aku tidak kembali ke Sodom dan Gomora. Aku mau menuju tanah perjanjian yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, waktu Elisa meninggalkan semua yang dia cintai dan sayangi, Alkitab berkata Tuhan menggantikannya dengan perkara yang dahsyat dan luar biasa. Waktu dia setia, saudara-saudara, Alkitab berkata begini, dia menjadi hambanya Elia. 2 Raja-Raja 2 Raja 1 dikatakan Elia terangkat ke surga. Waktu dia terangkat ke surga, sebelumnya Elia bertanya kepada Elisa. Ya puji Tuhan, saya lihat ini beberapa ada yang punya anak Elisa, ada yang punya saudara Elisa. Wah, ini luar biasa. Memang Elisa, wow, good name, saudara. Elia berkata kepada Elisa, apa yang kau mau? Apa yang kau minta? Elisa berkata, aku minta 2 bagian dari rohmu Tuhan. Tuhan, gitu. Dan Elia berkata, yang kau minta itu impossible. Kamu tinggal di sini aja, aku mau pergi. Elisa berkata, no Tuanku, aku mau ikut engkau. Aku mau tetap setia. Dia jalan lagi pergi ke Gilgal. Saudara, Elia berkata, stop, udah cukup. Aku mau diangkat Tuhan. Elisa berkata, no Tuanku, aku mau tetap ikut melayani. Saudara, Elisa itu hambanya Elia. Hamba itu kalau dalam bahasa Ibrani atau Yunani itu doulos. Doulos itu artinya adalah budak. Orang Jogja bilang budak itu kacung kampret. Jadi pokoknya kemanapun bosnya ikut, dia ikut. Elia berkata, ambilkan jubah, diambilkan jubah. Ambil kali ini, dia ambil ini. Pergi ke sana, dia ikut setia. Saudara-saudara, waktu Elisa sudah setia, waktu dia sudah lakukan segala-galanya, waktu dia sudah memberi yang terbaik, dan endingnya Elia akan diangkat ke surga, dia nggak dapat apa-apa. Bahkan story berkata, waktu Elia diangkat ke surga, yang jatuh dari surga, waktu dia naik ke surga, saudara, cuma jubahnya Elia. Saudara, jubahnya Elia mereknya apa kira-kira? Belinya di Macy's? Belinya di mana? Saya nggak ngerti mana toko-toko, lupa. Ibu-ibu tuh pasti kenal. Ngertinya cuma Jomar, apa meneh itu ya. Aduh tuh. Yang 24 state itu apa sih? Ross, oh ya pinter kan? Gitu. Oke. Saudara, apa sih mereknya bajunya si Elia? Teman saya ngomong nih, mereknya bajunya Elia, jubahnya paling mereknya padang gurun, Pak. Nggak pernah dicuci, nggak pernah dilondri, baunya apek. Ada yang ngomong baunya ketek, Pak. Gak enak. Itu yang dia dapat. Elisa ambil, dia jalan gontai. Dia teriak-teriak kayak wong gendeng, saudara. Dia teriak gini, di manakah Allah Elia? Di manakah Allah Elia? Di manakah Allah? Gak fair, gitu ya. Wow, sering kita mungkin seperti itu. Tuhan, aku udah ikut engkau, aku udah melakukan yang terbaik. Aku tinggalkan segalanya. Tapi kenyataannya mana Tuhan? Setelah aku berdoa, aku melayani, aku kerjakan semua. Kok gak terjadi apa-apa? Di mana kesetiaanmu Tuhan? Di mana janji-janjimu Tuhan? Di mana Tuhan pertolonganmu yang ku nantikan, yang ku doakan, aku sudah kerjakan yang aku bisa. Saudara pernah mempertanyakan kebaikan Tuhan? Siapa yang pernah sempat kecewa, stres kok nggak dijawab sama Tuhan? Angkat tangan, semua tutup mata. Haleluya. Mana Tuhan
mana buktinya? Saudara, Elisa sempat sedih, kecewa. Dia ambil jubahnya dan dia pukulkan jubah itu di sungai Yordan sambil teriak, "Di manakah Allah Elia?" Gubrak gitu, saudara. Dan detik itu Alkitab berkata sungai Yordan terbelah. Dan Tuhan berkata hari itu urapan yang ada dalam hidupnya Elia tercurah bukan cuma sama tapi double. Berkatnya double, urapannya double, mujizatnya double. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang ada. Saya mau cerita sharing gini. God is never working in your schedule. Tuhan tidak pernah bekerja dalam schedule kita. Kadang kita berkata nih, Pak, setelah begini, saya berharap Tuhan lakukan begini, Tuhan lakukan begini. No. We are not God, ladies and gentlemen. Kita bukan Tuhan. Kita cuma hamba-hambanya. Yang kita lakukan setia melayani, dan Tuhan akan menunjukkan kasih setianya pada waktunya. Makanya kita berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nyanyi sama-sama. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Semua katakan. Pasti yang terbaik. Wah, mantap. Itulah yang Elisa alami. Dia sudah setia, sudah melayani, tetapi ingat, berkatnya Tuhan, perkenanannya Tuhan, urapannya Tuhan, itu tepat pada waktunya Tuhan. Saya berdoa hari ini saudara akan tetap setia. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetap setia melayani Tuhan. Tinggalkan yang tidak berkenan, maka Tuhan akan memberkati kita. Banyak hamba-hamba Tuhan yang cerita sharing. Waktu dia mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, mereka harus tinggalkan pekerjaannya, tinggalkan bisnisnya, tinggalkan semuanya. Karena Tuhan tidak mau kita mengandalkan hal itu, saudara. Sebab waktu kita mengandalkan yang lain lebih daripada Tuhan, maka Tuhan nggak bisa memakai kita secara maksimal. Saya tutup ini. Waktu saya dulu sekolah Alkitab, sebelum saya sekolah Alkitab, saya udah daftar, saudara. Saya mau jadi teknik komputer, saudara. Nah, keluarga banyak tentara, saudara. Kalau orang desa itu kalau nggak tentara, polisi, ya pegawai negeri. Saya dipaksa untuk daftar tentara dan sebagainya. Nah. Akhirnya saya maksa, ya udahlah. Saya ini yakin saya dipanggil jadi hamba Tuhan. Tapi teman-teman ngomong, lebih baik jadi hamba Tuhan nanti kalau sudah kaya, katanya. Jadi kerja sekuler dulu, punya uang banyak, baru melayani Tuhan. Supaya nggak miskin, supaya nggak susah. Saya ngomong, benar juga ini. Saya cari tempat kuliah, saya dapat scholarship. Tapi Tuhan tuh memberikan rasa yang nggak nyaman dalam hati saya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Ternyata saya belajar banyak, saudara. Kalau kita masih punya sesuatu yang diandalkan, kalau kita masih punya pegangan, kalau kita masih punya kesempatan, ya saudara, untuk tidak mengandalkan Tuhan, ngandalin simpanan kita, saudara, bukan simpanan tanda kutip yang negatif, simpanan tabungan kita, kita tidak akan bisa menjadi hamba Tuhan yang maksimal. Karena apa? Masih ada sesuatu yang kita andalkan. Saudara, yang Elisa lakukan, ini luar biasa. Ciamik orang Jakarta. Apa yang dilakukan? Semua lembunya dipotong, bajaknya dibakar, dipersembahkan untuk Tuhan. Sehingga waktu dia mengikut Tuhan, nggak ada lagi exit, nggak ada lagi comeback, nggak ada lagi mutar balik ke belakang, nggak ada lagi kesempatan, nggak enak sekarang nggak ke gereja lagi lah, nggak usah melayani, balik lagi lah kerja, nggak usah jadi pendeta, jadi pendekar aja, enggak, saudara. Elisa sekali mengambil keputusan, dia lurus lempeng ikut kehendaknya Tuhan. Dan Tuhan berkata, sabaslah hambaku, aku memakai engkau, mengurapi engkau dengan dahsyat dan luar biasa. Bapak Ibu Saudara,
Yang terakhir, sesulit apapun pergumulan kau hadapi, jangan turning back. Jangan kembali. Karena di depan pasti ada rencana yang dahsyat, yang ajaib, yang Tuhan sudah sediakan bagi hidup kita. Katakan amin. Jangan turning back. Jangan turning back. Saudara, survei membuktikan di era pandemik ini, wow, video saya freezing. Di era pandemik ini justru banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan imannya. Di lockdown bisnisnya kacau, di lockdown keluarganya berantem, bahkan udah nggak percaya lagi Tuhan, nggak ke gereja lagi, nggak usah ibadah. Tuhan nggak adil. Masa pakai masker berbulan-bulan, hampir 2 tahun, nggak dijawab doa kita. Udahlah, banyak yang tinggalkan Tuhan. 30-40% orang Kristen nggak mau lagi ke gereja karena masalah pandemik ini. Survei membuktikan gereja nggak lebih dari 50% dari jemaat yang kembali beribadah. Karena banyak orang yang kecewa. Banyak orang yang memulai mempertanyakan, apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan mengasihiku? Kalau Tuhan mengasihiku dan Tuhan ada, kenapa pandemiknya nggak berhenti-berhenti? Tadi malam ada yang berdoa, Tuhan berkati jangan sampai varian MU masuk ke ini. Waduh, kok varian MU, varian apa meneh ini? Kayak Manchester United sepak bola aja. Besok varian Arsenal, besoknya Arsenal AC Milan. Bingung lagi saya nih, variannya nggak selesai-selesai nih, saudara. Kapan selesainya? Wah, pucet toh. Nggak tahu, saudara. Yang kita lakukan seperti Elisa saja. Setia. Penyertaan Tuhan, pembelaan daripada Tuhan. Itu ada aja dan luar biasa bagi orang-orang yang setia. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Pak Chandra, thanks for your help. Silakan. Siapa mau setia? Keira, thank you. Erika, come. Need to play. Yuk kita belajar setia seperti Elisa. Tinggalkan yang lama. Bapak Ibu Saudara, haleluya. Mbak dengar saya minta botol water kalau boleh, please. Nah, ya. Saudara, hidup kita ini cuma 24 hours a day. Ya. Dan diisinya cuma bisa Tuhan. Ada yang di sini sehari 26 jam hidupnya? Semuanya 24 jam. Nah, saudara gunakan dengan bekerja, gunakan dengan segala hal. Kalau sudah penuh seperti ini, nggak bisa diisi lagi. Supaya diisi lagi ya diminum, dibuang sebagian, daripada dibuang diminum dulu ya, nggak apa-apa ya. Ya, diminum dulu. Maka ada ruangan yang kosong. Waktu ruangan kosong ini ada, maka Tuhan akan memenuhinya dengan kebajikan dan kemurahannya. Kira-kira ruangan saudara dipenuhi dengan apa? Saya dulu punya ilustrasi. Mungkin kita penuhi dengan drama Korea, dipenuhi dengan Facebook, dipenuhi dengan WhatsApp. Ada loh saudara. Sekarang tuh pinter ya. Sekarang di iPhone kita tuh hari Minggu, last week kamu ada di telepon sekitar 12 jam, 7 jam gitu. Kalau saudara kerja sih nggak apa-apa, memang kerja saudara pakai telepon. Tapi jangan sampai saudara kontainer hidup kita ini dipenuhi dengan perkara-perkara yang sia-sia sehingga full. Untuk firman Tuhan masuk, udah full dengan ketakutan, udah full dengan hoax, udah full dengan berita-berita yang nggak benar. Itu tinggalkan semua. Katakan amin. Waktu yang percuma, waktu yang sia-sia untuk nonton yang nggak benar, untuk dengar yang nggak benar, tinggalkan semua. Diisi dengan firman Tuhan, diisi dengan hadirat Tuhan, diisi dengan doa, diisi dengan penyembahan, diisi dengan hal-hal yang menyenangkan hatinya Tuhan, sehingga hidup saudara, botol hidup saudara dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan dan saudara diberkati untuk jadi berkat. Katakan amin. Botol ini penuh dengan air, makanya orang yang haus semua lari ke sana untuk minum botol karena isinya sesuatu yang berguna. Bayangkan kalau botol ini isinya maaf, isinya racun. Siapa yang mau ambil? Kalau isinya madu, siapa yang mau ambil? Pasti semua makan.
madu atau racun. Nah, pertanyaannya, kita mau isi botol hidup kita dengan apa? Tuhan bicara pagi ini, tinggalkan yang gak berkenan, tinggalkan yang gak perlu. Mari kita mengisi dengan sesuatu yang menyenangkan hatinya Tuhan. Sehingga seekstra setelah pandemik, kita percaya Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa. Setelah botol hidup kita dipenuhi dengan kebaikannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan mendoakan 4 anak. Haleluya. Orang tua mohon dikasih kode the pink. Haleluya. Jika anak ada di sana, Mbak Nengah minta tolong Asyam. Nah, saudara tanya, kalau Ci Acu dibaptis ninggalin hidup yang lama, nah gimana tentang anak-anak? Saudara, anak-anak itu bukan dibaptis, tetapi diserahkan, dedicate, diserahkan kepada Tuhan. Karena waktu mereka diserahkan kepada Tuhan, mereka menjadi miliknya Tuhan. Dan waktu mereka menjadi miliknya Tuhan, tangannya Tuhan yang setia itu yang akan menolong mereka. Katakan amin. Kami Gereja Menonet dan GBI tidak membaptis anak. Karena anak itu masih tidak ngerti. Anak itu masih nggak ngeh. Oleh sebab itu yang dibaptis anak umur 12 tahun ke atas. Karena baptisan itu adalah komitmen pribadi, kesungguhan pribadi. Seperti tadi saya tanya kepada Ci Acu, mau nggak? Mau komitmen nggak? Mau hidup senangan? Mau. Jadi baptisan itu diberikan bagi orang-orang yang dewasa dan benar-benar mau untuk mengikut jalannya Tuhan. Anak kecil nggak dibaptis, anak kecil diserahkan sama Tuhan. Makanya ada istilah dedication, didedicate, diserahkan sama Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak-anaknya Tuhan yang hidupnya memuliakan nama Tuhan. Nanti waktu mereka dewasa, mereka akan mengambil keputusan sendiri untuk dibaptis, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kira, can we sing How I Love You Lord, How I Love You Lord? Saya minta orang tua yang membawa anaknya boleh maju ke depan. Haleluya. Saya kira panggung ini cukup. Haleluya. Ci Jenny, Mason, Madeline, haleluya, Korudi, ada Brian Christopher, ada Pak Chandra akan menyerahkan anaknya. Haleluya. Kita semua diberkati. Haleluya. Boleh. Yuk kita berdoa. Oh, I love you Lord. I love you Lord. With all of my heart. I love you Lord. Oh, I love you Lord. I love you Lord. Forever I love you Lord. Oh, I love you. Oh, I love you Lord. I love you Lord. With all of my heart. I love you Lord. Oh, I love you Lord. I love you Lord. Forever I love you Lord. Jesus, semua katakan Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Katakan Jesus, 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 you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Matius pasal 18, Tuhan berkata kepada murid-muridnya,
biarlah anak-anak datang kepadaku. Jangan menghalangi mereka, sebab mereka empunya kerajaan surga. Anak-anak dicintai oleh Tuhan. Parents, mungkin mereka belum bisa ngomong yang jejek gitu, orang Jawa bilang, nggak jelas. Tapi ingat, Tuhan mencintai mereka. Tuhan mengasihi mereka. Saudara, saya banyak belajar. Justru kadang anak-anak kita yang mengingatkan begitu baiknya Tuhan atas hidup kita. Waktu kami dalam keadaan sulit susah, kadang tiba-tiba anak kita yang nyanyi, semua baik. Supaya kita ingat bahwa Tuhan itu selamanya tetap Tuhan baik, Tuhan baik. Cik Jenny, Tuhan menitipkan anak-anak. Ko Rudi, Pak Chandra, Tuhan menitipkan anak-anak. Dan mereka dikasih dan disayangi Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah buat hidup mereka. Dan biarlah mereka, kita akan didik untuk takut akan Tuhan. Dan hidup mereka akan diberkati untuk jadi berkat. Hari ini, mari, gak ada waktu yang lebih indah, gak ada kesempatan yang lebih luar biasa selain kita menyerahkan anak-anak kita ke tangannya Tuhan. Karena perlindungan Tuhan itu sempurna. Kalau perlindungan kita, manusia kadang bleset. Anak kita pernah jatuh, anak kita pernah mungkin ngalami sesuatu, tapi ingat, kalau Tuhan dan malaikatnya melindungi, perlindungannya sempurna. Katakan amin. Kita serahkan masa depan mereka ke tangannya Tuhan, sehingga mereka dapat sekolah yang terbaik, pasangan hidup yang terbaik, semua yang terbaik. Di tangannya Tuhan, anak-anak kita aman dan diberkati. Siapa yang mau menyerahkan anaknya ke tangannya Tuhan? That's why we have this Bedouin dedication, supaya anak-anak kita sungguh-sungguh diserahkan kepada Tuhan. Mari bangkit berdiri jemaat. Kita semua sepakat mendoakan mereka. Bapa, kami berdoa untuk orang tua terlebih dahulu yang ada di depan. Cik Jenny, Ko Rudi, Cik Jen. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Chandra, Cik Yanti. Jadikan mereka orang tua sebagai wakilnya Tuhan. Engkau dipanggil menjadi wakilnya Tuhan buat anak-anakmu. Tuhan akan memberkati anak-anakmu dan memakai mereka dengan dahsyat. Engkau ditunjuk Tuhan, engkau dititipin oleh Tuhan anak-anak ini. Supaya engkau mengasuh, mendidik mereka untuk takut akan Tuhan. Sehingga waktu mereka takut akan Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang berhikmat. Dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami semua jemaat mengangkat tangan, memberkati Tuhan. Anak-anak yang diserahkan hari ini, kami berdoa Tuhan untuk Madeline dalam nama Yesus. Diberkati Madeline, kami serahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, rencana-Mu di dalam hidupnya. Terima kasih. Kami berdoa untuk Mason ya Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan hidupnya. Kami serahkan masa depannya ke tangan-Mu. Pakai Mason menjadi hamba Tuhan yang diberkati ya Tuhan. Dia akan membawa terang, anak yang jenius, cerdas, diberkati. Terima kasih. Urapan-Mu mengalir dalam hidupnya ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat Brian yang minggu ini ulang tahun. Yang pertama ya Tuhan. Berkati Brian dalam nama Yesus. Terima kasih, kami serahkan Brian ke tangan kuasa-Mu. Kami semua jemaat mengangkat tangan memberkati Brian, anak yang cinta Tuhan. Brian, anak yang sehat. Brian menjadi anak yang menjadi penghiburan. Engkau membawa sukacita bagi keluarga-Mu. Engkau membawa penghiburan bagi keluarga-Mu. Terima kasih. Brian sehat. Brian sehat. Brian sehat. Dijauhkan dari segala sakit penyakit. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Angel ya Tuhan. Kami berdoa seperti namanya Angel. Dia menjadi pribadi yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Oh Tuhan, dia akan menjadi utusannya Tuhan. Dia akan menjadi hambanya, alatnya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati Angel. Kami serahkan Angel ke tangan kuasa-Mu. Kami serahkan hidupnya ya Tuhan. Kami mengangkat tangan. Berkat-Mu melimpah atas anak-anak kami. Terima kasih. Parents, dengar. Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup anak-anak-Mu. Mereka bertumbuh di saat pandemik. Mereka mengerti yang namanya struggle. Mereka mengerti yang namanya persoalan, problema. Mereka menjadi anak-anak yang strong, tough.
Didik mereka takut akan Tuhan. Sebab mereka sudah memiliki background, landasan, fondasi yang benar. Waktu mereka bertumbuh, Tuhan akan pakai hidup mereka dengan dahsyat dan luar biasa. Bapak, walaupun mereka bertumbuh di era pandemik ini, biarlah masalah persoalan membuat mereka menjadi stronger dan stronger. Kuat di dalam Tuhan. Dan kami berjanji mengembalikan segala pujian dan kemuliaan bagimu. Berkati sekali lagi semua parent yang ada. Berkati keluarga Jenny Tuhan. Berkati keluarga Korudi, berkati keluarga Pak Chandra. Kami semua mengangkat tangan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah atas hidup mereka. Dalam nama Yesus, yang percaya bersama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Terima berkatnya Tuhan. Diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati apapun yang kau kerjakan, usahakan, masa depanmu diberkati, berlimpah, limpah, limpah, limpah. Sekarang jemaat, pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, berkat dari tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua diberkati, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.